Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan dari kelompok RL11 jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum unit 2 tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan. Hubungan arus dengan hambatan berbanding terbalik, sehingga semakin tinggi hambatan, maka makin kecil arus untuk suatu tegangan. Arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu dalam suatu rangkaian listrik. Arus dinotasikan dengan I, dengan satuan ampere. Hubungan arus dengan hambatan adalah berbanding terbalik. Hubungan arus dengan tegangan adalah berbanding lurus. Tegangan adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik sehingga seakan-akan mengalir muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Tegangan dinotasikan dengan P dengan satuan volt. Hambatan ialah gesekan atau rintangan yang diberikan suatu bahan terhadap suatu aliran arus. Hambatan dinotasikan dengan R dengan satuan ohm. Hukum Kirchhoff ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arus saat melewati titik percabangan. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Atau secara matematis ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dengan sigma I masuk adalah total arus yang masuk. Sigma I keluar adalah total arus yang keluar. Hukum Kirchhoff 2 berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang atau digunakan pada rangkaian tertutup. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau secara matematis ditulis sigma epsilon ditambah sigma I R sama dengan 0. Dengan sigma epsilon adalah jumlah GGL sumber arus. Dan sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan. Dengan I adalah arus listrik dan R adalah hambatan. Oke, langsung saja kita ke prosedur percobaan. Yang pertama adalah percobaan hubungan arus dan tegangan. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat rangkaian seperti pada gambar 2.5 pada modul dengan suatu R sebarang pada breadboard dengan posisi tegangan sumber variabel sama dengan 0. Yang kedua, menaikkan tegangan secara bertahap dari 0 sampai dengan 10 dan mengamati besarnya arus yang mengalir pada setiap tahap kenaikan tegangan. Yang ketiga, menurunkan kembali tegangan sumber dan matikan. Yang keempat, mengulangi percobaan 1 sampai dengan 4 di atas dengan tahanan yang berbeda, R2 dan kemudian R3. Yang kelima, mencatat nilai tahanan yang digunakan berdasarkan kode warna dari masing-masing tahanan. Yang keenam, membuat kurva I sama dengan P untuk masing-masing tahanan dan menghitung nilai tahanan yang digunakan. Oke, yang pertama kita rangkai dulu seperti pada gambar 2.5 pada modul. Yang pertama kita membutuhkan sumber, lalu potmeter, lalu ampermeter, dan sebuah resistor. Lalu kita rangkai. Seperti ini jika sudah dirangkai. Oke, yang pertama kita ubah dulu sumbernya sebesar 0 volt. Percobaan pertama menggunakan R1 sebesar 1 kΩ. Selanjutnya kita ubah sumber sebesar 2 volt.
Didapatkan arus sebesar 2 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 4 volt. Didapatkan arus sebesar 4 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 6 volt. Didapatkan arus sebesar 6 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 8 volt. Didapatkan arus sebesar 8 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 10 volt. Didapatkan arus sebesar 10 mA. Selanjutnya kita ubah arus sumber sebesar 12 volt. Didapatkan arus sebesar 12 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 14 volt. Didapatkan arus sebesar 14 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 16 volt. Didapatkan arus sebesar 16 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 18 volt. Didapatkan arus sebesar 18 mA. Yang terakhir kita ubah sumber menjadi 20 volt. Didapatkan arus sebesar 20 mA. Percobaan selanjutnya, pada hubungan arus dan tegangan kita menggunakan R sebesar 3 kilo ohm. Yang pertama, kita ubah dulu sumber arus sebesar 0 volt. Dan R sebesar 3 kilo ohm. Oke, kita mulai percobaan dengan menggunakan sumber sebesar 2 volt. Didapatkan hasil sebesar 666,67 mikroampere. Selanjutnya, kita ubah sumber menjadi 4 volt. Didapatkan arus sebesar 1,33 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber menjadi 6 volt. Didapatkan arus sebesar 2 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber arus menjadi 8 volt. Didapatkan arus sebesar 2,67 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 10 volt. Didapatkan arus sebesar 3,33 mA. Selanjutnya kita ubah sumber arus sebesar 12 volt. Didapatkan arus sebesar 4 mA. Selanjutnya kita ubah sumber menjadi 14 volt. Didapatkan arus sebesar 4,67 mA. Selanjutnya kita ubah sumber arus sebesar 16 volt. Didapatkan arus sebesar 5,33 mA.
Selanjutnya, kita ubah sumber arus sebesar 18 volt. Didapatkan arus sebesar 6 mA. Yang terakhir, kita ubah sumber sebesar 20 volt. Didapatkan arus sebesar 6,67 mA. Percobaan selanjutnya pada hubungan arus dan tegangan, kita menggunakan R sebesar 5 kilo ohm. Yang pertama kita ubah dulu sumbernya sebesar 0 volt dan R sebesar 5 kilo ohm. Percobaan pertama kita menggunakan sumber sebesar 2 volt. Didapatkan arus sebesar 4 mikroampere. Selanjutnya, kita menggunakan sumber sebesar 4 volt. Didapatkan arus sebesar 8 mikroampere. Selanjutnya, kita ubah sumber sebesar 6 volt. Didapatkan arus sebesar 1,20 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber arus sebesar 8 volt. Didapatkan arus sebesar 1,6 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber sebesar 10 volt. Didapatkan arus sebesar 2 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber menjadi 12 volt. Didapatkan arus sebesar 2,40 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber sebesar 14 volt. Didapatkan arus sebesar 2,80 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber sebesar 16 volt. Didapatkan arus sebesar 3,20 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber menjadi 18 volt. Didapatkan kuat arus sebesar 3,60 mA. Selanjutnya, kita ubah sumber menjadi 20 volt. Didapatkan kuat arus sebesar 4 mA. Ini adalah belangko hasil percobaan hubungan arus dan tegangan. Yang kedua adalah percobaan hukum Kirchhoff untuk arus. Langkah-langkah percobaan yang dilakukan adalah: yang pertama, membuat rangkaian seperti pada gambar 2.6 pada modul. Yang kedua, menggunakan tegangan tetap 5 volt dan tahanan R1, R2, dan R3 sembarang. Yang ketiga, sebelum sumber tegangan dinyalakan, memeriksa rangkaian percobaan sekali lagi dan memastikan selektor multimeter sudah berada pada posisi yang benar. Yang keempat, menyalakan sumber tegangan, mengamati dan mencatat arus yang mengalir pada semua cabangan A1, A2, dan A3 serta tegangan sumber. Yang kelima, mematikan sumber tegangan dan mencatat nilai tahanan yang digunakan R1, R2, dan R3. Yang keenam, mengulangi percobaan pertama sampai dengan kelima dengan konfigurasi nilai tahanan yang berbeda-beda. Gunakan 5 konfigurasi. Oke, kita langsung saja buat rangkaian seperti pada gambar 2.6 pada modul. Yang pertama, kita membutuhkan sumber tegangan, resistor, R1, R2, dan R3. Lalu kita membutuhkan ampermeter,
sebanyak 3 buah untuk mengukur R1, R2, dan R3. Lalu kita rangkai. Nah, seperti ini rangkaiannya. Lalu kita ubah sumber tegangan sebesar 5 volt karena tegangan tetapnya adalah 5 volt yang kita gunakan pada percobaan hukum Kirchhoff arus. Pada percobaan pertama, pada percobaan hukum Kirchhoff arus, kita menggunakan R1 sebesar 1 kΩ, R2 sebesar 3 kΩ. Kita ubah dulu. Dan R3 sebesar 1 kΩ. Nah, hasilnya sudah terlihat. Pada I1 sebesar 2,86 mA, pada I2 sebesar 714,27 mikroampere, pada I3 sebesar 2,14 mA. Lalu pada percobaan kedua kita menggunakan R1 sebesar 2 kΩ, R2 sebesar 4 kΩ, dan R3 sebesar 1 kΩ. Didapatkan I1 sebesar 1,79 mA, I2 sebesar 357,14 mikroampere, I3 sebesar 1,43 mA. Selanjutnya, pada percobaan ketiga kita menggunakan R1 sebesar 1 kΩ, R2 sebesar 1 kΩ, dan R3 sebesar 4 kΩ. Dapatkan nilai I1 sebesar 2,78 mA, I2 sebesar 2,22 mA, dan I3 sebesar 555,54 mikroampere. Selanjutnya, pada percobaan keempat, kita menggunakan R1 sebesar 2 kΩ, R2 sebesar 2 kΩ, dan R3 sebesar 1 kΩ. Didapatkan I1 sebesar 1,87 mA, I2 sebesar 624,99 mikroampere, I3 sebesar 1,25 mA. Percobaan kelima, kita menggunakan R1 sebesar 5 kΩ, 3 kΩ, R2 sebesar 2 kΩ, dan R3 sebesar 1 kΩ. Didapatkan I1 sebesar 1,36 mA, I2 sebesar 454,54 mikroampere, dan I3 sebesar 909,07 mikroampere. Ini adalah belangko hasil percobaan hukum Kirchhoff arus. Selanjutnya adalah percobaan tentang hukum Kirchhoff untuk tegangan. Langkah-langkahnya yang pertama, membuat rangkaian seperti pada gambar 2.7 pada modul. Yang kedua, menggunakan tegangan tetap 5 volt dan tahanan R1, R2, R3 sembarang. Yang ketiga, sebelum sumber tegangan dinyalakan memeriksa rangkaian percobaan sekali lagi dan memastikan selektor multimeter sudah berada pada posisi yang benar. Yang keempat, menyalakan sumber tegangan, mengamati dan mencatat arus yang mengalir pada semua cabang serta tegangan. Yang kelima, mematikan sumber tegangan dan mencatat nilai tahanan yang digunakan. Yang keenam, mengulangi percobaan
1-5 dengan konfigurasi nilai tahanan yang berbeda. Yang ketujuh, membuat analisa dan kesimpulan dari hasil percobaan. Oke, langsung saja kita pada langkah yang pertama, yaitu membuat rangkaian seperti pada gambar 2.7 pada modul. Yang kita butuhkan adalah baterai atau sumber tegangan, resistor, R1, R2, dan R3. Lalu kita membutuhkan voltmeter untuk mengukur tegangan. Satu, dua, tiga pada masing-masing resistor. Lalu kita membutuhkan ampermeter untuk mengukur arus. Setelah itu kita rangkai. Seperti ini rangkaiannya. Selanjutnya kita menggunakan tegangan tetap sebesar 5 volt. Oke, untuk percobaan pertama pada hukum Kirchhoff tegangan, kita menggunakan R1 sebesar 6 volt, R2 sebesar 1 volt, R3 sebesar 1 volt. Langsung kita run. Hasilnya untuk V pada R1 atau P1 sebesar 3,75 volt, P pada R2 atau V2 sebesar 624,99 mV, P3 sebesar 624,99 mV, dan kuat arus sebesar 624,99 mikroampere. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kita menggunakan R1 sebesar 5 kilo ohm, R2 sebesar 2 kilo ohm, dan R3 sebesar 1 kilo ohm. Lalu didapatkan hasil untuk P1 sebesar 3,13 volt, P2 sebesar 1,25 volt, dan P3 sebesar 624,99 mV, dan kuat arus sebesar 624,99 mikroampere. Lalu pada percobaan ketiga, kita menggunakan R1 sebesar 1 kilo ohm, R2 sebesar 4 kilo ohm, R3 sebesar 2 kilo ohm. Didapatkan hasil sebesar P1 sebesar 714,31 mV, V2 sebesar 2,86 volt, V3 sebesar 1,43 volt, dan kuat arus sebesar 714,27 mikroampere. Untuk percobaan keempat, kita menggunakan R1 sebesar 2 kilo ohm, R2 sebesar 2 kilo ohm, dan R3 sebesar 2 kilo ohm. Didapatkan hasil sebesar P1 1,67 volt, V2 1,67 volt, V3 1,67 volt, dan kuat arus sebesar 833,31 mikroampere. Pada percobaan kelima, kita menggunakan R1 sebesar 5 kilo ohm, R2 sebesar 1 kilo ohm,
dan R3 sebesar 1 kΩ. Didapatkan hasil pada P1 3,57 volt, pada P2 sebesar 714,27 mV, pada P3 sebesar 714,27 mV, dan kuat arus sebesar 714,27 mikroampere. Ini adalah belangko hasil percobaan hukum Kirchhoff tegangan. Sekian video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Stay at home. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.